Sejatinya, semua kelompok berdasar pada satu semangat, yakni semangat persatuan. Kesetiaan pada perjuangan kemerdekaan dan nasionalisme menjadi fokus utama dalam polemik Wali Songo Habaib ini. Silang sengkarut pernah terjadi pada era Geger Sepehi hingga Perang Jawa pada 1825 hingga 1830. Keturunan Hadramaut yang berbaur dan beranak pinak di lingkungan keraton semakin membiaskan ciri fisik antara apa yang kita kenal sebagai Habib kini dengan pemangku adat dan pemerintah kerajaan di Jawa pada saat itu. Perbedaan sikap pun pernah terjadi dan berakhir pada eksekusi Danuningrat yang dianggap memilih berpihak pada Belanda. Menilik sumber Apipudin dan Roshid Abdul Majid, The Diaspora Descendants of Said Alwi Danuningrat Basyaiban Magelang, Maret 2003, Jurnal Keislaman, halaman 268 hingga 288 yang dicatat ulang oleh sejarawan Hans Wibowo. Di Jawa, setidaknya ada 2 fam Arab asal Hadramaut yang menjabat sebagai bupati dan diakui sebagai bangsawan lokal. Pertama, Trah Alaidrus cabang Semarang, di mana salah satu tokohnya, Muhammad Said Alaidrus alias Kanjeng Adipati Soroadi Menggolo adalah Bupati Semarang, yang merupakan paman dari Raden Saleh Syarif Bustaman alias Saleh bin Yahya yang kita kenal sebagai penulis ternama itu. Kedua, Trah Basyaiban cabang Magelang, yang kerap disebut dengan Trah Danuningrat. Trah Arab Yaman di 2 daerah di Jawa tersebut bisa muncul menjadi penguasa lokal berkat bantuan Letnan Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles. Trah Danuningrat sendiri berawal dari seorang imigran asal Hadramaut, yakni Said Abdurrahman Basyaiban. Beliau awalnya menetap di Cirebon dan menikahi putri Cirebon keturunan Arab, yaitu Ratu Ayu Katiyah Al-Asmat Khan. Anak beliau, Said Sulaiman, menjadi pendiri Ponpes Sidogiri Jombang. Cicit Sulaiman, yakni Said Ahmad Basyaiban, menjadi guru agama di Keraton Yogyakarta dan menikah dengan putri Adipati Danurejo pertama, alias Adipati Yudanegara III, dari klan Wirasaba asal Banyumas. Putra ketiga Said Ahmad, yakni Alwi, kemudian lebih dikenal dengan nama Raden Ngabehi Danukromo dan menikahi Gusti Kanjeng Ratu Anom, putri Sri Sultan Hamengkubuwono II. Danukromo kemudian bekerja pada sepupunya Danurejo II, hingga Danurejo dieksekusi. Setelah insiden perampokan Keraton Yogyakarta oleh Raffles atau Geger Sepehi, Danukromo diangkat oleh Raffles sebagai Bupati Magelang dengan gelar Raden Adipati Arya Danuningrat. Pada saat Perang Diponegoro pecah, Danuningrat mengambil sikap berseberangan dengan kakaknya di Madiun, yaitu Abdullah Basyaiban alias Tumanggung Alap-Alap. Jika Abdullah mendukung Pangeran Diponegoro, Danuningrat justru tidak mendukung. Akhirnya, Danuningrat tewas dipenggal. Setelahnya, keturunan Danuningrat terus menjadi bupati di Magelang, yakni Hamdani Basyaiban alias Danuningrat II, Said Basyaiban alias Danuningrat III, Ahmad Basyaiban alias Danu Kusumo, dan Muhammad Basyaiban alias Danu Sugondo. Salah satu keturunan Trah Danuningrat yakni Raden Ayu Kustiyah Basyaiban adalah ibu dari Perdana Menteri Republik Indonesia Ali Sastroamidjojo. Jika kita telaah, Pangeran Diponegoro sendiri merupakan keturunan salah satu Wali Songo dari garis Sunan Gresik. Beliau pun mendapatkan predikat kiai. Sementara para panglima perangnya, beberapanya memiliki garis keturunan Turki Utsmani, salah satunya Sentot Ali Basha. Hubungan internasional yang sangat berpengaruh sejak era Sultan Agung. Kelak, setelah kekalahan Perang Jawa dan bubarnya Kekaisaran Turki Utsmani, banyak ajaran serta sejarah Mataram Islam yang diputar-balikan oleh kolonialisme Belanda, menjadi bahan bakar perseteruan hingga saat ini, terutama terkait tradisi, jati diri orang Jawa, keislaman, modernisasi, dan pemurnian tauhid. Tragedi dieksekusinya Danuningrat sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Bagaimana semangat persatuan di tengah perbedaan sikap mesti menjadi landasan kita bersama. Sebab, kita kini hidup dalam alam kemerdekaan dan demokrasi yang mesti kita jaga bersama. Memahami dan memaafkan para pendahulu dan sesama di antara kita
menjadi syarat utama menuju proses rekonsiliasi, persatuan, dan perdamaian. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Pemahaman yang komprehensif dan jernih, disertai sikap yang bijak dan mau saling merangkul sangat dibutuhkan. Peran persatuan yang terus terjalin baik dari masyarakat ke level pemerintah atau sebaliknya. Organisasi-organisasi keagamaan beserta Kementerian Keagamaan dan stakeholder terkait memegang tanggung jawab besar atas segala fenomena dan polemik ini. Sebab proxy war atau perang urat syaraf dari pihak luar sangat berkemungkinan masuk lewat fenomena semacam ini. Kita mesti belajar dari rangkaian peristiwa menjelang tragedi 1965 hingga 1966. Jangan biarkan genderang perpecahan terus terjadi. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari tingkat terbawah lapisan masyarakat hingga ke pemerintah dan sebaliknya.